Haleluya. Pak Silalahi berdoa. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita bersama-sama boleh beribadah. Terlebih kita boleh diberi kesempatan untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Gembala sehat Bapak Ibu. Cuma Bapak Gembala memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Tambah umur berapa sih Pak? 27. Untung beda tipis dengan saya 11-12. Masa suruh berdiri sampai selesai? Gantian Pak berdiri Pak. Berhubung Bapak umurnya sama dengan saya, nggak jadilah saya suruh berdiri. Kalau tadi Bapak Wikli saya suruh berdiri, dia sama dengan saya. Puji Tuhan, umur boleh bertambah-tambah, tapi semangat nggak boleh berkurang-kurang ya. Jadi kita bersyukur Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan, meskipun usia kita semakin bertambah-tambah, tapi sukacita kita di dalam Tuhan tidak pernah berkurang dan semakin menyala-nyala. Luar biasa Tuhan kita ajaib. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan, saya akan melanjutkan khotbah sepanjang bulan ini, yaitu belajar tentang iman Abraham. Kita sudah mendengar yang pertama kali dibawakan oleh Bapak Gembala, iman Abraham berdasarkan iman karena kasih karunia Allah yang telah memanggil Abraham untuk menjadi umat pilihannya secara subjektif. Yang kedua, kita sudah mendengar Bapak Pendeta Samuel menyampaikan tentang iman Abraham adalah iman yang taat secara totalitas. Hari ini adalah poin yang ketiga, saya akan bawa, yaitu membahas iman Abraham adalah keseimbangan iman dalam keluarga. Hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang keluarga. Keseimbangan iman
dan dalam dan keluarga. Di sini kita akan belajar dari kisah Abraham, ya. Abraham gagal membangun imannya dalam keluarganya. Jadi kita akan belajar keberhasilan Imam Abraham dan kita juga belajar kegagalan dari iman Abraham dalam keluarga. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita baca itu ayat yang pertama dan kedua saja. Sudah dapat? Kita baca secara bersama-sama Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1 dan kedua, hitungan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun Sarah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sebenarnya itu sampai satu pasal, tapi kita menghemat waktu. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar keseimbangan iman Abraham dalam keluarga. Dan kita menemukan Abraham gagal membangun iman dalam keluarganya. Yang pertama ini adalah melalui Sarai istrinya. Di sini Alkitab mencatat, Sarai menginginkan anak secara lahiriah, secara jasmani, secara daging, melebihi keinginannya akan pribadi Tuhan. Sehingga itu membuat Sarah, karena keinginan memiliki anak secara jasmani, secara lahiriah, secara daging, melebihi keinginan akan Tuhan, itu membuat Sarah mati rohaninya. Imannya terhadap janji Allah akan memberi keturunan kepada Abraham, menjadikan Abraham bapak bangsa-bangsa, menjadikan Abraham bapak orang beriman. Ini kegagalan pertama. Karena keinginan Sarai untuk memiliki anak secara lahiriah itu lebih kuat, lebih menguasai dia daripada imannya terhadap janji Allah akan memberi keturunan kepada Abraham dari Sarah. Sehingga membuat Sarah tidak dapat berpikir dengan benar dan menghasilkan tindakannya juga tidak benar. Bukan hanya sebatas itu. Bahkan dia juga mengorbankan iman suaminya Abraham untuk memenuhi keinginannya mendapatkan keturunan anak secara lahiriah. Jadi kegagalan Sarah bukan hanya sama dirinya sendiri, tapi juga mengorbankan suaminya Abraham untuk memenuhi keinginannya mendapatkan anak secara darah daging, secara lahiriah. Sehingga Sarah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya mendapatkan anak. Dia tidak dapat berpikir dengan baik, dia tidak dapat berpikir dengan benar, dia tidak dapat berpikir dengan sehat. Pokoknya, aku dapat anak. Mau dengan cara apapun, pokoknya aku harus dapat anak. Mau halal, haram, hantam saja. Pokoknya keinginannya dia punya anak. Mau benar atau salah, pokoknya aku punya anak. Ibu-ibu, katakanlah padaku yang sejujurnya. Saya berhadapan dengan ibu-ibu yang sehat hari ini kan. Sehat dalam berpikir dan akan sehat memberi jawaban. Seorang istri
kalau sehat dalam berpikir, kira-kira bakalan akan sama dengan si Sarai. Supaya punya anak, suruh suaminya nikah lagi. Tolong angkat tangan. Berarti semua ibu-ibu sehat pagi ini. Berarti kita lebih sehat dari Sarai ya? Setuju? Lah Sarai lah buta. Udah lebih dikuasai oleh keinginannya punya anak dibanding keinginannya percaya akan janji Tuhan. Jadi untuk memenuhi keinginannya, dia suruh suaminya nikah lagi sama pembantunya. Dia ingin membantu Tuhan. Mana tahu melalui pembantunya ini dia punya anak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak selamanya yang tidak bisa memberi keturunan itu dari pihak perempuan. Ini ada orang medis ya, setuju dengan saya? Halo, setuju? Mana suaramu? Ada juga dari pihak laki-laki yang nggak bisa memberi keturunan. Anak-anak tutup telinga. Karena ada memang benih laki-laki yang tidak bisa memberi keturunan. Kami ada beberapa kali dalam pelayanan, saya nggak usah sebutkan. Kebetulan dia ini seorang dokter. Dia nikah udah cukup lama dan belum punya anak dari istri yang pertama. Padahal dia dokter. Berbahagialah saya bukan dokter karena saya pendeta. Jadi pengetahuan dalam ilmu kesehatan ya 0, sekian persen lah. Tapi kalau dia dokter, ilmu pengetahuan itunya masih di bawah saya, ya mendinganlah saya gitu kan. Dia nggak punya anak dari istri yang pertama. Lalu dia minta konseling. Dia mau ceraikan istrinya karena dia butuh keturunan. Kita udah nasehatin. Tidak selamanya keturunan itu diperoleh harus dengan secara darah daging. Bisa melalui keturunan ilahi. Contoh, Bapak Ibu tentu mengenal pendeta Lore Batubara ya. Pak Kastel sangat kenal. Ada Pak Kastel hari ini? Nah, itu ibu gembalanya di Jakarta. Dia nggak pernah nikah. Jadi berarti nggak punya anak kan? Tapi dia punya anak rohani. Istri dari pendeta Ferdinand Sumba. Itu anak rohani yang dia lahirkan melalui pelayanan di GPID Jakarta. Waktu dia sudah tua, sakit-sakitan, anak rohaninya lah ini yang merawat dia sampai tutup usia. Dan pelayanannya itu dia wariskan ke anak rohaninya. Itu keturunan ilahi. Pendeta yang di air peti, aku lupa itu namanya, Tante Wesana, itu juga begitu. Dia nggak pernah nikah dan nggak punya anak. Tapi dia punya anak rohani, yaitu pendeta Paulus. Yang dia besarkan, dia sekolahkan, dan itulah yang merawat dia sampai tutup usia. Mohon maaf, waktu dia sakit terakhir, buang kotoran itu sudah di atas tempat tidur. Dan anak rohaninya inilah yang merawat dia sampai dia tutup usia. Dan pelayanan itu juga diwariskan sama dia. Kita butuh keturunan secara darah daging. Tapi itu tidak menjadi jaminan, itu akan menghantar masa tua kita tutup usia dalam kebahagiaan. Ada begitu banyak anak keturunan jasmani, itu malah mencelakakan orang tuanya. Banyak ada berita. Anak membunuh orang tuanya demi mendapatkan warisan supaya lebih cepat. Membantu orang tuanya supaya cepat mati, supaya dia bisa segera menguasai warisannya. Dicelakailah orang tuanya. Banyak. Itu anak secara darah daging. Nah, waktu kami nasehatin si dokter ini, dia bilang enggak, saya akan ceraikan istri saya dan saya akan nikah lagi supaya saya punya keturunan. Ya udah, enggak mempan nasihatnya kan? Pilihan hak ada sama dia. Mohon maaf dia nikah lagi, diceraikan benar istri yang pertama, padahal istri pertama itu juga orang kesehatan. Saya tahu Pak Firman kenal orang kesehatan juga. Dia nikah lagi. Istri yang kedua, saya ketemu lagi. Dan pernah mampir ke rumah lagi. Enggak punya anak juga. Lalu yang salah siapa? Perempuannya atau laki-lakinya? Jujur katakan padaku.
Memang laki-laki suka bela diri. Kalau sudah 2 kali terbukti masih juga enggak, masih perempuannya, lah itu. Perempuan itu cuma rahimnya, belum tentu. Karena min sama plus baru bisa. Kalau min sama min nggak bisa, plus sama plus nggak bisa. Itu. Nah, si Sarai ini kalau di bangsa Israel, perempuan nggak bisa memberi keturunan, itu aib. Itu semacam kayak kutukan. Makanya Sarah berusaha keras, bagaimana caranya dia harus punya keturunan, meskipun dia harus korbankan suaminya untuk nikahi pembantunya, supaya dia bisa punya anak. Akal sehatnya sudah nggak jalan. Kalau orang sudah error, sudah dikuasai oleh keinginan lebih dari Tuhan, maka dia akan menghalalkan segala cara. Mau benar, mau salah, mau siapapun yang dikorbankan, nggak penting. Yang penting keinginanku tercapai. Banyak dah itu? Wih, banyak Pak, Bu. Ada di sekeliling kita. Orang terdekat kita pun. Saingan kedudukan, saingan harta. Anak-anak ada enggak? Pendidikan. Banyak. Bagaimana caranya aku dapat maka menghalalkan segala cara. Mau ijazah simsalabim, mau titel simsalabim, banyak itu. Semua bisa diatur pakai uang. Jabatan, semua bisa diatur pakai uang. Menghalalkan segala cara. Makanya di Roma 15 ayat 17 katakan, keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan. Bermusuhan. Enggak pernah sejalan. Kita buka dulu lah satu ayat. 1 Timotius pasal 6. Ayat 9 dan 10. Tolong bantu saya baca. 1 Timotius 6. Ayat 10. Ayat 9 dan 10. Saya berhadapan dengan orang bawa Alkitab hari ini kan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau orang sudah dikuasai oleh keinginannya lebih daripada Tuhan, maka itu apa tadi? Imannya akan mencelakakan imannya. Akan mematikan imannya. Sehingga imannya nggak bisa lagi melihat dengan cara Tuhan melihat, tidak dapat lagi mempercayai Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup. Dia berusaha bantu Tuhan. Itu. Kalau orang sudah dikuasai oleh keinginannya lebih daripada Tuhan. Banyak enggak orang seperti itu? Banyak. Ada enggak orang Kristen di dalamnya? Banyak. Pendeta? Ada. Banyak juga. Kalau Bapak Ibu lihat media sosial, di lingkungan GPDI sekarang, itu lagi banyak itu. Menghalalkan segala cara untuk kedudukan. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Iblis nggak mau masuk neraka sendirian. Dia cari kawan sebanyak-banyaknya. Saya khotbah di anak muda katakan, kalau memang sudah kawannya iblis, dia tidak akan pengaruhi, tidak akan goda. Yang dia goda yang bukan kawannya, yaitu orang-orang percaya, orang-orang beriman. Bagaimana caranya jadi ikut iblis? Itu melalui godaan seperti itu, tawaran-tawaran yang begitu nikmat, yang begitu enak. Waktu Sarah kasih usul sama Abraham, mungkin tidak melalui aku kita punya anak. Udah nikahin aja pembantu kita, si Hagar. Mungkin melalui dia kita punya anak. Nah, karena Abraham, dia lebih mendengar saran istrinya daripada mendengar Tuhan, daripada mengingat janji Tuhan. Dia bilang, wih, biliar sekali idemu mah. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kau punya ide?
Dia nggak tanya lagi sama Tuhan. Coba sering-sering kau punya ide kayak gitu mah. Udah banyak anak kita. Ini masalahnya. Pencetusnya memang Sarah. Tapi Abraham juga gagal mempertahankan imannya terhadap janji Allah. Dia lebih mempercayai omongan istrinya ketimbang janji Tuhan. Setali dua uang. Abraham gagal membangun imannya dalam keluarganya. Sehingga bukan anak perjanjian yang dilahirkan. Tapi konflik yang berkepanjangan sampai hari ini. Itu menjadi catatan sejarah kegagalan Abraham dalam membangun imannya di dalam keluarga. Supaya kita belajar dari kegagalan Abraham ini. Abraham, Tuhan percayakan dia menjadi bapak bagi banyak bangsa. Bapak orang beriman. Tapi dalam perjalanannya, Abraham gagal membangun iman di dalam keluarganya. Sehingga lahirlah konflik yang berkepanjangan antara keturunan Hagar dengan keturunan Sarai sampai hari ini. Itu jadi catatan sejarah. Supaya apabila kita belajar sejarah ini, kita ingat kegagalan Abraham sebagai seorang tokoh beriman, dia gagal dalam membangun imannya di dalam keluarganya. Sehingga keseimbangan imannya itu dalam keluarga di sini dia gagal. Hal berikut kita belajar lagi. Ketidaksabaran pada rencana Tuhan, janji Tuhan, itu bisa menyalahkan Tuhan. Ayat yang kedua, boleh baca dari Kejadian 16. Kejadian 16 ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hamba-Ku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, ketidaksabaran pada rencana Tuhan, janji Tuhan, berakibat menyalahkan Tuhan. Sarah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan di situ dia katakan, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Jadi Tuhan yang salah. Nah, kalau orang sudah tidak hidup dalam rencana Tuhan, tidak taat pada perjanjian Tuhan, itu cenderung kalau ada masalah terjadi, dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya, waktu Ismail lahir, begitu Hagar tahu dia hamil, dia menganggap remeh terhadap Sarah. Sarah nyalahkan Abraham. Ini semua kesalahanmu. Lah yang nyuruh Abraham nikahin si Hagar siapa? Sarah juga kan? Begitu Hagar tahu dia hamil, dianggap remeh si Sarah yang mandul, dia salahkan Abraham juga. Nah itu. Kalau orang tidak sabar pada rencana Tuhan, berusaha untuk bantu Tuhan, tidak hidup dalam perjanjian Tuhan, tidak taat sama janji Tuhan, cenderung menyalahkan orang lain. Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Sering tidak itu terjadi? Begitu masalah terjadi, Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu enggak nolong saya. Ya wes lah, aku cari pertolongan dari yang lain. Doa pendeta itu kurang manjur. Pendeta itu kurang puasa, makanya doanya tidak manjur. Makanya aku nggak ditolong sama Tuhan sebagai jemaat Victory. Salah pendetanya. Suaminya, kamu sih jadi istri, enggak berdoa untuk saya. Cuma nuntut terus. Akhirnya saya gagal. Salah istrinya. Istri juga gitu. Kamu sebagai suami nggak bisa jadi imam. Nggak bisa jadi kepala keluarga yang baik. Makanya aku seperti ini. Salah suaminya. Anak-anak. Habis bapak sama mama nggak bisa jadi orang tua yang baik, nggak bisa kasih contoh yang baik, nggak bisa jadi teladan yang baik. Makanya begajullah aku.
Karena aku lihat dari mama bapak begitu. Salah orang tuanya. Semua jadi salah. Padahal kesalahan ada sama dirinya. Tidak sabar terhadap rencana Tuhan, berusaha bantu Tuhan. Tidak taat sama perjanjian Tuhan. Malah membantu Tuhan. Akhirnya terjadi masalah. Begitu masalah terjadi, salah orang lain. Ini kegagalan Abraham dalam membangun imannya di dalam keluarga. Dan Abraham, karena dia lebih mendengar saran istrinya, tanpa bertanya sama Tuhan, tanpa ingat bahwa Tuhan pernah janji sama dia, bahwa akan memberi dia keturunan melalui istrinya Sarah, dia langsung terima apa yang Sarah sarankan. Memang penyesalan selalu datangnya terlambat, Bapak Ibu, betul? Udah masalah terjadi baru nyesel, baru sadar. Makanya disebut penyesalan selalu datangnya terlambat. Kalau nggak gitu nggak namanya penyesalan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita akan melihat hal yang kedua, kegagalan Abraham dalam membangun imannya di dalam keluarga. Di dalam pasal yang ke-20. Itu sebenarnya dari ayat 1 sampai 18. Tapi kita akan baca saja di ayat 1 dan 2 juga. Kejadian pasal 20 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev dan dia menetap antara Kades dan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, di sini kegagalan Abraham dalam membangun imannya di tengah keluarganya, tapi sumbernya adalah dirinya sendiri. Waktu Abraham dan Sarah dalam perjalanan ke tanah Negev, yaitu di Gerar, Sarah ini cantik, udah tua pun masih cantik. Sehingga Abraham itu takut nanti orang-orang Gerar yang tidak percaya kepada Tuhan, dia karena terpesona kecantikan Sarah, lalu mengingini Sarah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Sarah? Harus dibunuh dulu Abraham. Nah, Abraham ini juga mentalnya mental pecundang. Tidak bisa menjadi imam yang baik. Dia cari selamat bagi dirinya sendiri. Yang penting aku nggak mati. Istriku mau diambil orang, ya nggak apa-apa. Lah mental pecundang itu. Padahal laki-laki itu pelindung wanita. Apalagi itu istrinya. Lebih baik aku mati daripada istriku diambil orang. Benar enggak, Pak? Pak? Benar? Benar enggak? Lah Abraham enggak. Yang penting aku hidup, istriku mau diambil sama orang Gerar enggak apa-apa. Dia bilang sama istrinya, "Mah, nanti kita kalau masuk ke negeri Gerar, kau kan cantik, Mah. Jadi supaya aku tetap hidup, kalau orang itu tanya, kau bilang kau saudaraku." Lah karena Sarah yang ngomong itu suaminya, kan dia harus taat sama suaminya. Patuh sama suaminya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam. Ya Pak, nanti aku bilang begitu. Ya 11-12 kan, yang pertama tadi Sarah suruh nikahin Hagar, sekarang Abraham suruh dia ngaku saudaranya. Berarti 11-11 kan? Sarah, karena Abraham sudah bilang begitu, dia lakukan seperti itu. Kalau di tradisi ayat selanjutnya, itu memang iya. Dia boruni tulang. You know boruni tulang, Yanti? Kasih aku boru papahanmu. Paribannya. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar pariban. Pariban yang sudah menjadi istri. Jadi apapun ceritanya pariban, boruni tulang, kalau sudah menjadi istri, ya istri. Kalau belum, ya bisa bilang, dia paribanku, dia boruni tulangku. Boleh.
udah jadi istri, harus bilang istrinya lah. Masa cari selamat sendiri? Nah, kita mencatat karena si Abraham ditanya, siapa yang perempuan itu bersamamu? Dia saudaraku. Tanya sama, benar itu? Dia saudaramu? Iya. Lalu Raja Abimelek, Raja Gerar ini, dia lihat karena Sarah sangat cantik, dia terpesona. Maka diambil untuk menjadi istrinya. Tapi karena Allah yang memanggil Abraham itu adalah Allah yang setia, makanya orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan masih, iman Abraham itu karena iman berdasarkan kasih karunia Allah. Pemberian Allah. Allah melindungi. Allah datang melalui mimpi kepada Abimelek untuk tidak menjamah si Sarah karena dia punya suami. Dan suaminya itu seorang nabi. Kalau kau apa-apakan dia, ku bikin mati kau, seluruh perempuan di kerajaan Gerar ini akan mandul. Si Raja Abimelek itu tulus. Dia nggak punya maksud jahat. Dia melakukan itu sesuai jawaban Abraham, sesuai jawaban Sarah. Dalam hal ini, Abimelek nggak salah. Dia bilang, Tuhan, kok Tuhan membunuh saya? Saya kan nggak salah. Saya udah tanya. Dia bilang, saudaraku, maka aku ambil jadi istriku. Iya. Tapi itu dia, suaminya. Sekarang kembalikan. Minta dia berdoa untukmu, supaya kau jangan mati, dan seluruh kerajaan di Gerar ini perempuannya jangan mandul. Taat Abimelek. Dia kembalikan Sarah. Lalu dia tanya sama orang, kenapa kau lakukan itu? Padahal negeri ini sudah terbuka untuk kamu. Kenapa kau bohongi saya? Saya takut. Jangan-jangan aku dibunuh lalu istriku diambil. Nah ini. Saya berharap bapak-bapak di sini jangan ada yang seperti itu ya. Kita belajar dari kegagalan Abraham. Jangan cari selamat, istrinya digadaikan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia nggak membiarkan sampai Sarah dijamah sama Abimelek. Tuhan berikan rasa takut kepada Abimelek. Karena Allah yang memanggil Abraham itu adalah Allah yang setia. Imannya Abraham itu adalah iman karena kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatannya sebagai manusia. Tapi iman kasih karunia Allah. Allah melindungi Abraham. Sekalipun dia gagal, dia jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan selamatkan keluarga Abraham. Perjanjian Tuhan gak berubah untuk Abraham. Untuk menjadikan dia sebagai bapa banyak bangsa. Sebagai bapa orang beriman. Sekalipun dalam perjalanan Abraham, dalam membina keluarganya, Abraham gagal membangun imannya di tengah keluarganya. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan selamatkan keluarga Abraham. Dan janji Tuhan, tetap Tuhan genapi bagi keluarga Abraham. Dalam kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin, secara medis, kita baca dulu satu ayat. Itu di Kejadian pasal 18 ya. Ya. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Tolong baca. Adakah sesuatu apapun yang mustahil Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali masuk ke kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan menggenapi perjanjiannya kepada keluarga Abraham. Tuhan selamatkan kegagalan iman di keluarga Abraham. Sesuatu yang mustahil terjadi bagi keluarga Abraham. Sarai sudah mati pucuk, sudah mati haid. Tidak mungkin secara medis dia punya anak. Tapi umur 90, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki
seperti yang Tuhan janjikan. Melalui Sarah, anak perjanjian itu akan lahir. Abraham sudah umur 100 tahun. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Bilakah hari ini kita adalah orangnya? Mungkin tidak gagal seperti Abraham. Gagal dalam membangun iman kita. Oleh karena begitu banyak masalah yang terjadi di sekeliling kita. Kesulitan yang silih berganti. Yang secara logika kita nggak mampu. Kita gagal. Kita mulai meragukan janji Tuhan. Kita mulai berusaha untuk membantu Tuhan. Kita mulai bagaimana cara untuk mendapatkan. Sehingga kita keluar dari kebenaran. Kita tidak bertindak dengan logika pada firman Tuhan. Tapi kita bertindak pada logika menurut manusia duniawi kita. Dengan cara-cara duniawi. Kita ngambil jalan pintas. Dalam membangun usaha. Dalam membangun keluarga. Dalam membesarkan anak-anak. Termasuk anak-anak dalam pendidikan. Godaannya, saya khotbah di anak muda kemarin, godaan anak muda itu banyak. Bagaimana caranya imannya itu supaya menyimpang. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Menghalalkan segala cara. Itu memang tujuan iblis. Waktu saya khotbah di Vkom Samaria, kasus tentang Ayub. Tuhan promosi tentang Ayub. Bahwa di bumi ini tidak ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan seperti Ayub. Karena Tuhan kenal Ayub. Tuhan promosi sama iblis. Iblis tidak mau tinggal diam. Iblis katakan karena kau melindungi, makanya dia bisa tetap takut sama Tuhan. Coba kalau tidak, dia pasti akan mengutuki Tuhan. Tuhan kasih izin, kesulitan, masalah, malapetaka terjadi atas diri Ayub. Tapi akhirnya Ayub tetap terbukti adalah Ayub yang takut akan Tuhan. Hidupnya saleh. Apapun yang terjadi atas hidupnya, karena dia kenal penebusnya hidup. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, belajar dari kegagalan Abraham dalam membangun imannya di tengah keluarganya. Tapi karena Allah yang memanggil Abraham dari Ur Kasdim adalah Allah yang setia. Imannya Abraham itu adalah iman kasih karunia Allah. Sekalipun Abraham gagal dalam membangun imannya di tengah keluarga, tapi dia tidak sampai tergeletak. Tuhan yang setia yang memanggil Abraham. Tuhan juga yang setia menepati janjinya bagi Abraham. Dalam kemustahilan, dalam ketidakmungkinan, janji itu tetap terjadi bagi diri Abraham. Hari ini engkaukah orangnya? Engkau katakan tidak mungkin. Sudah putus harapan. Mungkinkah dokter juga katakan sudah fatal? Tidak mungkin. Usahamu sudah pailit, udah kandas, jatuh, das, nggak mungkin bisa bangkit. Anakmu, aduh rasanya nggak mungkin dia jadi anak yang baik. Udah habislah semua usaha yang kulakukan untuk masa depannya. Nggak mungkin dia bisa menjadi anak yang berhasil. Rasanya sudah menetap. Mungkinkah itu engkau orangnya hari ini? Mari kita belajar dari kegagalan Abraham. Allah yang sama yang memulihkan keadaan Abraham. Allah yang sama yang mengubahkan Abraham.
Allah yang sama yang menggenapi perjanjiannya bagi Abraham dalam kemustahilan. Dia juga Allah yang kita sembah hari ini. Dia juga Allah yang kita percayai hari ini. Dia juga Allah yang kepadanya kita bergantung secara totalitas hari ini. Mungkin kita gagal. Mari kita bangkit kembali. Bangkit kembali imanmu. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang setia. Dan dia yang berjanji. Dia setia akan janjinya. Meskipun kita dibawa ke dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau percayai. Mungkin iman kita sudah tertatih-tatih. Iman kita sudah rasanya udah mau kandas. Kita mau bangkit lagi. Yang tersisa itu, kecil apapun, kita mau bangkit. Kita mau kembali arahkan iman kita kepada Allah yang memanggil kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang sudah menyertai kita. Allah yang sudah menuntun kita. Sampai hari ini kita boleh ada. Itu karena kasih karunia Allah. Dan kita mau tetap percaya bahwa kasih karunia Allah tidak berubah. Sampai hari ini dia akan tetap memberi kita kasih karunia. Datang kepada dia. Apa adanyamu hari ini. Mungkin engkau datang dalam keadaan gagal. Engkau datang dalam keadaan putus asa. Engkau datang dalam keadaan kecewa. Engkau datang dalam keadaan kehilangan pengharapan. Tapi kita mau datang sama Tuhan. Apa adanya kita hari ini. Kita percaya Tuhan yang memulihkan Abraham. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.